Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil studi saya tentang pada mata kuliah pengantar organisasi komputer. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya mahasiswa Universitas Lampung, dengan nama Syarif Fajri Pratama, NPM 20570510117, kelas D, program prodi ilmu komputer. Adapun topik yang akan kita bahas di video kali ini yaitu pertama perbedaan arsitektur dan organisasi komputer, kedua konsep store program, ketiga struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaan dengan arsitektur Harvard, dan yang keempat arsitektur instruction set architecture, microarchitecture, system design. Oke, kita langsung aja ke pembahasan pertama. Perbedaan antara arsitektur komputer dan organisasi komputer. Yang untuk arsitektur komputer itu pengertiannya konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar atau sebuah sistem komputer. Arsitektur komputer dapat didefinisikan serta dikategorikan sebagai ilmu sekaligus seni mengenai bagaimana cara menghubungkan komponen-komponen hardware agar dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Organisasi komputer. Definisinya adalah bagian yang terhubung dengan komponen-komponen pengenal dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam melaksanakan aspek arsitekturalnya seperti teknologi perangkat keras, perangkat antarmuka atau user interface, memori, dan sinyal-sinyal kontrol merupakan aspek dari organisasi komputer. Kemudian apa itu store program? Store program konsep adalah instruksi dan data yang disimpan dalam tempat penyimpanan internal sebuah komputer. Instruksi dapat diolah lebih cepat dan mudah dimodifikasi. Konsep ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 dan merupakan ciri paling penting dari komputer digital. Berikut adalah urutan store program konsep pada komputer. Yang pertama itu ada tahun 1948, IBM mulai beroperasi, tetapi bersifat elektromekanis. Ini maaf saya nggak kebaca, lupa, saya keluarin dulu. Dan yang kedua itu ada di bulan April masih sama di tahun 1948, di mana modifikasi telah diselesaikan oleh INIC untuk berfungsi sebagai komputer program yang disimpan dengan program tersebut dalam tabel fungsinya dengan mengatur dial pada tabel fungsinya yang dapat menyimpan 3600 digit desimal untuk instruksi. Kita presentasikan lagi. Kemudian ada pada bulan Mei 1948 yaitu ARC-2, mesin relay yang dikembangkan oleh Andrew Booth dan Kathleen Booth di Birkbeck, Universitas London. Mesin ini menampilkan perangkat penyimpan drum berputar pertama. Dan kedua itu ada April 1948, Manchester Baby, sebuah komputer elektronik penuh perkembangan yang berhasil menjalankan program tersimpan pada 21 Juni 1948. Kemudian dikembangkan menjadi Manchester Mark I yang menjalankan program pertamanya. Dan yang kedua itu pada maksud saya pada Mei 1949 itu ada Electronic Delay Storage Automatic Calculator atau EDSIC yang menjalankan program pertamanya dan menjadi komputer operasional skala penuh. Kemudian pada tahun 1949 bulan Agustus, EDVIC disusun bulan Juni 1945 dalam draft pertama laporan tentang EDVIC tetapi tidak disampaikan. Kemudian pada bulan Agustus 1949, BINEC dikirim ke pelanggan. Ini bekerja di pabrik tetapi ada ketidaksepakatan tentang apakah itu bekerja dengan memuaskan atau tidak setelah dikirim. Jika diselesaikan pada waktu yang diproyeksikan, itu akan menjadi komputer program tersimpan pertama di dunia. Itu adalah komputer program tersimpan pertama di Amerika Serikat. Kemudian pada 1956, HCL Mark III yang mulai dikembangkan pada tahun 1954 dan selesai pada tahun 1956 adalah komputer transistor program tersimpan pertama
itu dibuat oleh Laboratorium Elektronik Jepang. Berikutnya kita akan membahas tentang struktur komponen dengan arsitektur von Neumann dan perbedaan dengan arsitektur Harvard. Arsitektur von Neumann merupakan arsitektur komputer yang menempatkan program ROM atau Read Only Memory dan data RAM atau Random Access Memory dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengamati program instruksi dan data. Contoh dari microcontroller yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 6HC11 dari Motorola. Kemudian untuk arsitektur Harvard merupakan arsitektur memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan kemudian satu untuk program RAM datanya. Intel 80C51, keluarga microchip PIC16XX, PX7CLXX dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keunggulan tetapi juga ada kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, proses tidak perlu mengembangkan program dan data. Prosesor tipe ini tidak memerlukan kontrol besar tambahan berupa pin input atau output khusus untuk membedakan program data, karena kemudahan ini tidak terlalu sulit bagi prosesor yang berinsitektur von Neumann untuk menambahkan peripheral eksternal seperti AD, converter, LCD, EEPROM, dan device I/O lainnya. Sampai istirahat dulu. Biasanya device eksternal ini sudah ada di dalam satu chip, sehingga prosesor seperti ini sering disebut dengan nama microcontroller. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan antara instruction set arsitektur, microarsitektur, dan sistem design. Yang pertama itu instruction set architectures. Suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Secara umum, ISA ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalaman arsitektur, memori penanganan interupsi, ekspresi, dan operasi I/O eksternalnya. Kemudian microarsitektur, deskripsi rangkaian komponen penyusun mikroprosesor yang menggambarkan selengkapnya operasi dari sistem hardware mikroprosesor itu sendiri. Istilah microarsitektur ini sering disingkat dalam bahasa Inggris dengan tulisan words arsitektur mikro. Bersama arsitektur set instruksi merupakan dasar arsitektur komponen. Kemudian ada sistem desain, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem dan efisien dari kebutuhan fungsional dan persiapan untuk implementasi menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Baiklah teman-teman dan penonton sekalian, sekian presentasi saya tentang empat topik tadi yang sudah kita bahas, dimana bisa dilihat di sebelumnya. Apabila ada kekurangan pada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.